Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Santi akan menjelaskan bab kedua, yaitu Virtual Private Server atau disingkat VPS. Nah, VPS itu bisa kita artikan sebagai komputer server di dunia maya. Artinya tidak nyata atau secara virtual. Namun, kita dapat memiliki dengan cara menyewa. Meskipun virtual, fungsinya hampir sama dengan komputer di dunia nyata. VPS juga memiliki hard disk, memori, prosesor, bahkan sistem operasi. Nah, dilihat dari traffic visitor website yang makin lama pasti akan secara tidak langsung akan semakin besar, itu jika kita menggunakan share hosting akan lebih berat. Sebab bertambahnya pengunjung blog akan berdampak besar terhadap bandwidth hosting. Sehingga rasanya kalau menggunakan share hosting dengan bandwidth terbatas itu sering mengalami downtime. Nah, oleh karena itu, keberadaan VPS dapat membantu dalam memaksimalkan bandwidth hard disk serta mempercepat loading blok. Selain itu, VPS juga lebih dari cukup untuk menampung visitor website dengan asumsi jumlah visitor masih terhitung puluhan ribuan. Nah, untuk jenis-jenis VPS itu ada yang pertama OpenVZ, ya. OpenVZ itu cenderung digunakan oleh website-website yang golongan menengah ke bawah. Ini jarang digunakan oleh website yang sangat terkenal. Nah, yang kedua ada jenis KVM, Kernel Based Virtual Machine. Jenis VPS ini langsung berinteraksi dengan hardware-nya. Sedangkan tadi OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi. Jenis yang ketiga itu HVM, Hardware Virtual Machine. HVM membebaskan penggunanya untuk menggunakan hardware secara penuh. Dan yang keempat ada Hyper-V. Hyper-V ini adalah jenis VPS yang sangat cocok untuk sistem operasi Windows. Namun biayanya cukup lebih mahal dibandingkan dengan yang lain karena harus membayar lisensi Windows OS-nya. Nah, ada beberapa prinsip dasar VPS. Yang pertama, VPS itu bekerja sebagai server yang terpisah. Yang kedua, VPS memiliki proses, user, files, dan menyediakan full root access. Yang ketiga, VPS juga memiliki IP address, port number, tables, filtering, dan juga routing. Dan yang keempat, VPS dapat melakukan konfigurasi file untuk sistem dan software. Sedangkan yang kelima, VPS juga memiliki sistem libraries, yaitu bisa mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain juga. Dan VPS juga dapat menghapus, menambah, modify file, termasuk file yang ada di dalam root, dan juga bisa menginstal software aplikasi sendiri. Nah, sedangkan kelebihan VPS itu yang pertama, untuk administrasi penuh oleh root. Yang kedua, kita bisa bebas menginstal atau menguninstall sebuah perangkat lunak. Yang ketiga, karena memorinya lebih besar, downtime berkurang, jadi tergolong server yang stabil. Sedangkan kekurangannya, yang pertama dari segi harga lebih mahal. Yang kedua, itu tidak cocok untuk pemula, karena untuk instalasi dan manajemen perangkat lunaknya lebih rumit. Yang ketiga, jika terjadi kegagalan hardware, maka VPS akan mempengaruhi kinerja VPS-nya.
Yang keempat, server juga harus sering dimonitoring. Nah, secara umum fungsi VPS itu yang pertama sebagai web hosting, kita bisa memposting apapun di web. Yang kedua, backup server sebagai backup data ya. Yang ketiga, sebagai file server sebagai transfer file. Kemudian sebagai remote ya, mengontrol server. Kemudian sebagai host server, sebagai application hosting, educational outpost. Nah, untuk penyewaan VPS itu ada dua jenis. Ada VPS managed, yaitu kita dikasih server kosong atau hanya diberi IP, root, dan password. Kemudian yang kedua, ada VPS unmanaged. Itu sudah terinstall OS Linux atau Windows yang kita minta. Jadi akan menyesuaikan hosting yang akan kita buat di website kita. Nah, komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi VPS itu apa? Yang pertama, portal website yang dengan tingkat kunjungan tinggi. Yang kedua, layanan web hostingnya. Yang ketiga, kita juga butuh support dari corporate atau pemerintah. Yang keempat, kita butuh web developer atau pengembang aplikasi ya. Yang kelima, jika butuh menyesuaikan dengan websitenya, kita juga butuh audio video streaming. Dan aplikasi khusus seperti map server, VoIP, VoIP sudah dipelajari kelas 11 ya, OpenIRP. Nah, komponen VPS yang terpenting dalam menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan, yang pertama dari segi harddisknya dulu. Nah, kita tahu ya, untuk jenis dari harddisk itu kan ada 3 jenis, ada SATA, ada SAS, ada SSD ya. Yang terbaru adalah yang SSD, Solid State Drive, yang menawarkan kemajuan besar melalui disk mekanik sehingga kinerjanya paling bisa diandalkan dari SATA atau SAS. Kemudian yang kedua, harus ada OS-nya atau operating system-nya, terserah mau tergantung websitenya kalian menggunakan operasi sistem apa, apakah sejenis Linux atau Windows. Yang ketiga, backup. Backup itu kita tahu itu terkait dari keamanan. Jadi jika ada misalnya kehilangan data, kita bisa memulihkan data itu kembali. Kemudian faktor lokasi juga. Pemilihan lokasi VPS untuk website utama maupun backup sebaiknya memiliki lokasi yang terdekat dengan pelanggan website. Nah, software-software yang harus diinstal dalam konfigurasi VPS. Ada Apache ya, perintah apa biasanya? apt-min get install Apache 2. Yang kedua, kita juga butuh software untuk mengelola database, yaitu biasanya digunakan MySQL. Perintah konfigurasinya gimana? apt-min get install MySQL min server. Kemudian PHP juga tergantung PHP berapa, apakah PHP 5 atau PHP 7. apt-min get install PHP 5. Dan yang terakhir PHP myadmin, yaitu dengan perintah apt-min get install PHP myadmin. Nah, untuk konfigurasi VPS nanti kita hubungkan dengan WordPress, akan saya jelaskan dan saya praktekkan di video tutorial konfigurasinya tersendiri. Jadi ini khusus video bagian teori. Nah, ini teori-teori yang singkat. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kalian bisa membuka di buku paket. Oke, terima kasih.